bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Aphelius Jaya. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di struktur data dengan topik lanjutan array satu dimensi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengimplementasikan penggunaan array satu dimensi dalam studi kasus penginputan biodata dan penginputan nilai mahasiswa. Pada implementasinya nanti, kedua data tersebut akan kita pisah di array yang berbeda. Jadi nantinya akan ada dua array yang kita deklarasikan untuk menyimpan biodata mahasiswa dan untuk menyimpan nilai mahasiswa. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buat file yang baru, kita simpan. Kita buat nama filenya adalah data mahasiswa.cpp. Oke, kita buat dulu headernya, include iostream. Kemudian kita tambahkan satu lagi library string. Ini kegunaannya untuk variabel string nantinya. Jadi kita akan menggunakan tipe data string. Kemudian kita tambahkan satu lagi library, yaitu stdlib.h. Library ini berfungsi untuk menjalankan fungsi sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar konsol atau layar command prompt. Kemudian using name space. Pada implementasi array satu dimensi kali ini, kita akan mengimplementasikannya dalam bentuk metode atau dalam bentuk fungsi dan prosedur. Karena kita implementasikannya dalam bentuk fungsi dan prosedur atau disebut metode, maka variabel array yang akan kita deklarasikan harus kita simpan atau harus kita deklarasikan di luar dari program utama, atau disebut dengan pendeklarasian variabel secara public. Kegunaannya adalah supaya variabel tersebut nantinya dapat diakses dalam metode maupun di program utama. Jadi seandainya variabelnya kita deklarasikan di dalam program utama, maka metode-metode yang ada di luar dari program utama tidak bisa mengakses variabel tersebut. Oke, kita deklarasikan. Yang pertama adalah array untuk menampung biodata mahasiswa. Kita gunakan tipe data string. Kita buat nama variabelnya biodata. Biodata yang akan kita simpan di sini ada 3, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Jadi kita buat 3. Selanjutnya variabel array untuk menyimpan nilai mahasiswa. Kita gunakan tipe data float. Nilai, banyak elemennya, 3, yaitu untuk menampung nilai tugas UTS dan UAS. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita buat metode untuk menginput data mahasiswa. Void input biodata. Oke,
Nah, metode ini nanti akan berfungsi untuk menginput atau untuk memberikan inputan dari keyboard yang kemudian disimpan dalam variabel array biodata. Oke, sekarang kita buat label inputannya cout. Yang pertama adalah input name. Kemudian ini kita simpan di dalam variabel array biodata index ke 0. GetLine cin biodata index ke 0. Selanjutnya input nama getLine cin biodata kita simpan dalam indeks ke 1. Selanjutnya kita buat inputan untuk jurusan dengan jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Untuk penginputannya kita buat dalam bentuk pengkodean. Untuk Teknik Informatika kita buat kodenya 1 dan Sistem Informasi kita buat kodenya 2. Jika program nanti dijalankan oleh user, maka jika angka 1 yang dipilih, maka yang akan disimpan dalam array biodata elemen kedua sama dengan Teknik Informatika. Begitu juga jika kodenya 2, maka yang disimpan sama dengan Sistem Informasi. Tapi jika seandainya user menginput selain angka 1 dan angka 2, maka program akan terus diulang untuk menginput kode jurusan hingga benar. Maka kita gunakan perulang do while untuk mengulang program tersebut. Nah, sebelumnya dulu kita buat variabel untuk jurusannya, integer jurusan, kemudian kita buat perulang do while-nya, do while. Jadi while-nya adalah jika seandainya jurusan bukan angka 1 dan bukan angka 2. Nah, skema atau cara kerjanya nanti kita buat jika seandainya user menginput kode jurusan selain angka 1 dan angka 2, maka jurusan ini akan otomatis kita isi nilainya sama dengan 0. Maka jika seandainya jurusan sama dengan 0, maka program akan diulang terus hingga yang diinput adalah kode 1 dan kode 2. Oke, berarti kita buat di sini jurusan sama dengan 0. Titik koma. Oke. Kita buat inputan jurusannya cout input jurusan. Kita buat keterangannya 1 sama dengan SI, 2 ini TI, 2 sama dengan SI. Ini keterangan saja. Kemudian kita simpan dalam jurusan. Oke, sekarang kita gunakan switch case untuk mengconvert atau untuk membuat kondisi jika angka 1 yang di input oleh user, maka jurusannya sama dengan Teknik Informatika, kemudian langsung disimpan dalam variabel biodata elemen kedua. Maka switch ke jurusan, buka kurung kurawal,
Kemudian case yang pertama adalah angka atau kode 1. Yaitu biodata elemen kedua sama dengan teknik informatika. Kita lakukan break. Kemudian untuk case yang kedua yaitu biodata elemen kedua sama dengan sistem informasi. Kemudian kita lakukan break. Selanjutnya adalah jika yang diinput selain angka 1 dan 2, maka kita buat nanti keterangan atau pesan bahwa kode jurusan yang dipilih salah, harap diinput kembali. Kemudian kita reset jurusannya ke angka 0 supaya kondisi di sini bisa benar, bisa diulang ke atas atau ke sini. Berarti default titik 2 cout kode jurusan salah, silahkan input kembali. Oke, kita lakukan break. Titik koma. Oke, selesai. Ini kita uji dulu apakah sudah benar. Kita buat program utamanya integer main kurung awal. Kita panggil metode input biodatanya, input biodata. Oke, kita running. Input name contohnya 2125. Kita buat angkanya 3. Kode jurusan salah, silakan input kembali. Oke. Masih salah, harusnya dia mengulang dari awal. Berarti salahnya di mana? Karena di sini belum kita reset jurusannya. Jurusan sama dengan 0. Karena kondisinya di sini belum benar, belum angka 0. Oke, kita jalankan kembali. Name, nama, saya buat angka 3. Oke, kode jurusan salah, silahkan input kembali, input jurusan. Oke, sudah benar ya. Ini kita buat ke bawah /n. Oke, berarti untuk metode input biodata sudah benar. Sekarang kita lanjutkan ke metode simpan nilai. Nah, untuk metode simpan nilai ini berfungsi untuk menyimpan nilai ke dalam variabel array nilai. Nah, di mana metode ini mempunyai parameter nanti, beda dengan metode di input biodata, yaitu metode tugas UTS dan UAS. Nah, sedangkan penginputan datanya atau penginputan nilainya kita lakukan di program utama di sini. Nah, jadi metode simpan nilai ini hanya berfungsi untuk mengambil nilai parameter yang dikirim kemudian menyimpannya ke dalam array. Oke, langsung saja kita buat
void simpan nilai. Parameternya adalah float tugas, float UTS, float UAS. Oke. Nilai indeks ke 0 sama dengan tugas, kita ambil dari parameter ini. Kemudian nilai elemen ke 1 sama dengan UTS. Kemudian nilai elemen kedua sama dengan UAS. Oke, bisa split dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita buat metode untuk menampilkan data. Data yang kita tampilkan yaitu berasal dari variabel array biodata dan variabel nilai, sekaligus menampilkan nilai akhirnya dari perhitungan tugas UTS dan UAS. Nah, di sini kita buat void cetak data. Oke. Yang pertama kita buat garisnya dulu biar lebih bagus. Out cetak biodata dan nilai mahasiswa. Oke. Ini kurang lebar. Oke. Out, kita buat garisnya kembali. Oke. Kemudian kita cetak NIM, nama dan jurusan yang kita ambil dari variabel array biodata. Cout nomor induk mahasiswa, titik 2 kita cetak dari biodata elemen ke 0. Kemudian nama lengkap, titik 2 biodata elemen ke 1. Kemudian jurusan, biodata elemen ke-2. Oke. Selanjutnya kita cetak nilainya, cout nilai UTS, nilai elemen ke 0, kemudian nilai, ini nilai tugas ya, nilai UTS, nilai elemen ke 1, kemudian nilai UAS,
nilai elemen kedua. Oke, yang terakhir adalah kita cetak nilai akhirnya. Langsung kita hitung di sini. Cout nilai akhir titik koma, kita buat ke bawah. Cout dua kali nilai elemen ke 0 ditambah 3 kali nilai elemen ke 1 atau tugas, kemudian 5 dikali nilai elemen kedua atau UAS, kemudian kita bagi 10. Oke, coba kita build dulu, kita lihat apakah ada yang salah. Oke, tidak ada. Selanjutnya kita ke program utama. Kita buat inputan nilainya, karena di sini tadi metodenya hanya menyimpan nilainya saja ke dalam variabel array. Oke. Cout, kita buat dulu variabelnya ya. Tugas ts UAS. Cout input nilai tugas, cin tugas, kemudian cout input nilai UTS, kemudian cin ts cout input nilai UAS, cin UAS. Oke. Oke, setelah kita input nilai tugas dan UTS dan UAS-nya, kita langsung kirim parameter nilainya ke metode simpan nilai. Berarti simpan nilai dalam kurung tugas UTS UAS. Oke, selesai. Kemudian kita bersihkan layarnya, sistem dalam kurung CLS, ini huruf kecil. Selanjutnya kita panggil metode cetak. Yang ini kita panggil cetak. Oke. Cout kita buat ke bawah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita runkan programnya. Cetak. Oh, apa tadi kita buat? Oh, cetak data, nama metodenya. Cetak data. Oke, kita input name, nama. Sekarang saya salahkan kode jurusannya, saya buat 5. Oke, kita disuruh untuk kembali, saya buat salah lagi 8. Oke, diulang kembali. Sekarang saya input yang benar 1. Oke, baru dia lanjut ke penginputan berikutnya. Saya buat nilai tugasnya 76, 83, UTS UAS saya buat 71. Oke, sudah benar ya program yang kita kerjakan dan sudah berjalan dengan baik. Sebagai latihannya nanti tambahkan dalam
program ini metode untuk menentukan nilai akhir dari tugas UTS dan UAS. Nanti di bawah ini akan tercetak satu lagi, yaitu nilai huruf. Contohnya kalau nilai akhirnya 75,6, maka di sini tercetak nilai huruf sama dengan B+. Berarti di sini cukup menambahkan satu metode lagi. Contohnya nama metodenya adalah void nilai huruf. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di array 2 dimensi. Oke, sekian. Terima kasih.